Saya hormati Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Sulit saudara-saudara, mungkin zikir merusak pikirannya, merusak otaknya, merusak konsentrasinya. Padahal harusnya zikir yusofi dzihna. Zikir itu bisa menjernihkan otak, menjernihkan pikiran, memperbagus konsentrasi, memperbagus fokus. Gus Yakut ini adalah orang yang memang sangat dibenci oleh mereka. Pembubaran ex-HTI dan FPI kan saya kira jelas kaitannya. Jadi menteri kok goblok, menteri tolol, menteri. Hati-hati, ada gelandangan-gelandangan politik di Republik ini yang tidak suka dengan pemerintah yang sah. Apa bedanya kritik dan tajasus? Kalau kritik itu memberikan masukan, tapi kalau tajasus adalah mencari-cari kesalahan. Jangankan yang salah, yang tidak salah pun dipelintir, di-framing sedemikian rupa agar terkesan salah. Dan kita semua support apapun yang dilakukan oleh Gus Yakut atas nama NKRI, harus kita berdiri semua di belakangnya. Tidak boleh kita lalai di situ, apalagi hanya berhadapan dengan kadrung-kadrung ini. Tidak boleh kita takut kepada mereka. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Viral video dari para haters Menteri Agama Gus Yakut yang menganggap bahwa Gus Yakut alergi dengan zikir. Gus Yakut terganggu dengan adanya zikir. Dan premingan ini saya kira luar biasa, bahkan kasarnya Gus Yakut dianggap sebagai orang yang alergi dengan zikir, alergi dengan kalimat-kalimat Allah. Ini bahayanya kadrun. Tapi memang kadrun begitu, yang jelas-jelas benar saja dia bisa pelintir, apalagi memang kalau ada pernyataan yang seperti ini keluar dari Gus Yakut. Kita tahu sendiri bahwa Gus Yakut ini adalah salah satu menteri Pak Jokowi yang juga ketua umum Gerakan Pemuda Ansor yang memang selama ini getol melawan radikalisme di Indonesia. Dan tentu ini yang membuat para kadrung selalu mengikuti terus apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Gus Yakut di media. Jadi sedikit terpleset maka langsung mereka semua bereaksi. Seperti kalau Gus Yakut mengeluarkan pernyataan dan itu sedikit, mereka ada ruang sedikit untuk memberikan kritikan atau premingan, itu seperti ikan lele yang lagi kelaparan diberikan makanan. Jadi langsung berhamburan semua memperebutkan itu makanan. Kira-kira begitu gambarannya. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu di dalam sebuah acara yang menyapa Rektor Universitas Islam Jakarta, itu sebenarnya hanya sekedar bagaimana Gus Yakut mencoba mengalihkan perhatian orang di saat dia lupa namanya Bu Rektor. Nah inilah, karena memang mereka-mereka ini memiliki ajaran yang keras, maka hatinya pun ikut keras. Beda dengan orang-orang NU. Kalau orang-orang NU itu kalau canda-canda itu biasa, bercanda itu biasa kalau orang-orang NU. Apalagi santri, kalau santri itu ya pasti banyak ilmu balaganya. Bagaimana sesuatu yang serius itu bisa disampaikan dengan nada yang canda.
Dan kita ingat bagaimana jok-jok Gus Dur kan, yang kadang-kadang juga itu berkaitan dengan agama. Dan andaikan mungkin saat itu ada undang-undang penistaan agama, mungkin Gus Dur lah yang paling banyak dipermasalahkan oleh para kadrung. Oleh karena itu kemudian ada satu video yang saya kira ini penting saya putarkan kepada semua, terutama kepada kadrung-kadrung ini, karena ternyata apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu sama sekali tidak salah, karena Nabi pun pernah mengatakan hal seperti itu. Orang mempersoalkan Menteri Agama mengatakan rusak konsentrasi saya. Mereka mengatakan kata rusak itu adalah kalimat negatif. Tidak, itu bukan kalimat negatif. Itu pun diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi loh yang ucapkan. Kata Nabi, ya Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nas. Wahai Ali, kata Nabi, jangan engkau keraskan bacaan Qur'anmu, jangan engkau keraskan doamu, jangan engkau angkat suara zikirmu haitsu yusallin nas, ketika orang-orang sedang mengerjakan sholat. Fa inna dzalika yufsidu sholatahum, karena sesungguhnya zikirmu itu, bacaanmu itu, doamu itu yufsidu, merusak. Nah, Nabi menggunakan kata yufsidu, merusak. Jadi kalau Menteri Agama menggunakan merusak konsentrasi saya, enggak salah. Karena Nabi juga menggunakan kata yufsidu. Yufsidu sholatahum, merusak konsentrasi sholat mereka. Coba Anda rujuk dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Imam Asy-Sya'rani. Tidak jadi masalah, clear. Hanya saja mengapa pernyataan Menteri Agama dipelintir, kemudian diviralkan, ini kerjaan kelompok tajassus. Hati-hati, ada gelandangan-gelandangan politik di Republik ini yang tidak suka dengan pemerintah yang sah. Apa ya bedanya kritik dan tajassus? Kalau kritik itu memberikan masukan, tapi kalau tajassus adalah mencari-cari kesalahan. Jangankan yang salah, yang tidak salah pun dipelintir, di-framing sedemikian rupa agar terkesan salah. Saya hormati Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Dan saya kira jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Suparman. Sehingga memang perimingan kadrung ini wajar lah, karena memang ini terjadi efek dari banyaknya begundal-begundal memang para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Terutama memang Gus Yakut ini adalah orang yang memang sangat dibenci oleh mereka. Pembubaran ex-HTI dan FPI kan saya kira jelas kaitannya. Bagaimana perang-perang Gus Yakut waktu itu. Dan saya kira sah-sah saja Gus Yakut melakukan itu sebagai bentuk dari pembelaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita semua support apapun yang dilakukan oleh Gus Yakut atas nama NKRI, harus kita berdiri semua di belakangnya. Tidak boleh kita lalai di situ, apalagi hanya berhadapan dengan kadrung-kadrung ini. Tidak boleh kita takut kepada mereka. Jadi berhentilah kalian memframing hal-hal yang sesungguhnya tidak ada masalah, lalu kemudian Anda permasalahkan. Nah, pada prinsipnya kembali kepada kesimpulan yang lalu yang selalu saya sampaikan, termasuk saya kira Kang Agus Mar juga selalu sampaikan itu, bahwa kalau ada sesuatu yang dibenci oleh kadrung, maka yakini bahwa sesuatu itu pasti benar. Dan kalau ada sesuatu yang disuka kadrung, yakini bahwa pasti itu sesuatu yang keliru. Jadi dia memang kebalik otaknya. Yang baik bagi kita, buruk bagi dia. Yang buruk buat kita, baik buat dia. Nah, itulah kadrung.
Makanya waspada terus. Ini menjelang tahun 2024 ini mereka mencari mangsa ini untuk bisa dia goreng-goreng terus supaya melemahkan seluruh barisan-barisan NKRI, terutama barisan yang memang selama ini berjuang untuk menjaga keutuhan bangsa ini dari ajaran khilafah. Nah, jadi sahabat-sahabat di luar sana tidak usah terlalu pusingi apa yang digiring-giring oleh kadrung ini. Biar tugas kami ini yang baku gosok di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.